Halo, jumpa lagi di Oki Noisy Channel. Ini adalah episode lanjutan dari video sebelumnya berjudul Q&A seputar lantai pabrik makanan. Jika belum nonton, periksa link di deskripsi atau kunjungi halaman beranda channel ini. Di video ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk menjawab daftar pertanyaan tersisa terkait apakah tepat memasang epoksi lantai pada area pabrik produksi makanan dan minuman. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasi Anda agar Anda menjadi yang pertama tahu untuk setiap video terbaru dari Oki Noisy Channel. Apakah epoksi lantai tahan terhadap bahan kimia tertentu, mungkin seperti asam dan alkali? Yang saya ketahui, memang terdapat jenis resin epoksi yang memiliki ketahanan kimia sangat baik. Kalau tidak salah, namanya resin epoksi Novolac. Ini bukan merek ya. Saya coba jelaskan secara sederhana. Cat epoksi lantai yang dijual di pasaran pada umumnya tidak menggunakan jenis resin epoksi Novolac ini, dikarenakan harga resin Novolac lebih mahal. Cat epoksi biasanya menggunakan resin bisphenol atau disingkat BPA yang dicampurkan dengan koreaktan atau bahan pengeras. Bisa itu amina atau amida. Pengeras berbahan dasar amina dianggap lebih tahan lama dan tahan terhadap bahan kimia daripada bahan pengeras berbasis amida, tetapi memiliki kecenderungan masalah blasing dalam kondisi lembab. Blasing menghasilkan lapisan permukaan seperti lilin pada epoksi yang dihasilkan dari reaksi dengan zat pengeras dan kelembapan di udara. Cat epoksi lantai yang dibuat dari resin epoksi Novolac akan memiliki ketahanan kimia dan panas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan resin epoksi bisphenol yang lebih umum. Resin epoksi Novolac adalah bahan plastik thermosetting yang memberikan kekuatan dan ketahanan kimia yang baik sekalipun pada suhu tinggi. Reaksi antara resin epoksi Novolac dan zat pengeras menghasilkan struktur kimia yang unik yang menghasilkan sistem ikatan silang yang ketat dibandingkan dengan resin tipe bisphenol. Dan ini penting untuk diketahui, tidak semua jenis senyawa kimia dapat diredam oleh epoksi lantai. Periksa link di deskripsi untuk melihat daftar bahan kimia yang bisa ditahan epoksi atau tidak cocok dengan epoksi. Jadi disarankan, berkonsultasilah terlebih dahulu dengan kontraktor lantai Anda untuk menyiapkan cat epoksi lantai yang tepat menahan jenis bahan kimia spesifik di pabrik atau laboratorium Anda. Pertanyaan tersisa akan dibahas dalam episode selanjutnya. Pastikan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Anda. Buat yang nonton tapi nggak subscribe, ayo subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Nanti ketika subscriber mencapai 1000, saya akan adakan giveaway entah itu berupa alat kerja pengecatan ataupun cat epoksi lantai yang bisa Anda gunakan untuk mengecat area rumah Anda.